Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amon Pane. Di sebelah saya ada Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa cakap-cakap kita hari ini? Mungkin bahas-bahas apa ya? Untuk masuk perguruan tinggi negeri. Tentang kegiatan orang tua juga ya? Ya, untuk orang tua. Jadi kalau kita punya anak yang mungkin sekarang udah kelas 3 SMA ataupun baru masuk SMA kelas 1, harus sudah bisa dipetakan, disusun lah istilahnya kan program Maunya kemana gitu? Maunya kemana ke depannya? Karena kan ada ada 3 jenis itu masuk perguruan tinggi. Tetapi kita tengok Google dulu sedikit biar nggak salah ya kan. Ya jangan nanti malu kita. Malu kita nanti. Jadi ada jalur prestasi. Kalau dulu dikenal jalur undangan. Oh, undangan. Nah, sekarang apa namanya itu? Kalau sekarang nama jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Oh, SNBP. Iya. Itu dia biasanya yang ranking mungkin atau ada standar nilai. Nah, itu nanti dari sekolah itu mengajukan itu kan. Iya. Tapi nanti diseleksi lagi di perguruan tingginya. Tetap, iya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita para orang tua harus kita ingatkan anak kita, misalnya anak kita memang kepingin kuliah suatu saat nanti di perguruan tinggi negeri, kita arahkan dia harus jaga nilai dia dari kelas 1. Oh, memang ada standar, misalnya kelas 1 dia harus meningkat gitu. Iya, biasanya gitu dia ada naik dia. Makanya berbasis prestasi tadi katanya kan. Jadi nggak bisa dia misalnya di kelas 1, kelas 10 nilai jelek, di kelas 12-nya dikejarnya, enggak maksudnya yang kelas 1, kelas 2, 10, 11 jelek, yang kelas 3 aja dibaguskan ya nggak bisa juga, nggak masuk dia nominasi yang berprestasi nanti. Itulah harus dia menanjak deh gitu. Iya, itu kan nanti sekolah yang menentukan itu milih itu kan, diseleksi lagi dia. Nah, itu yang pertama. Jadi kita para orang tua harus siap-siap lagi kita ingatkan anak kita mau kemana ke depannya. SNBP. Nah, baru yang kedua dia yang ujian-ujian itu. Kalau dulu UMPTN namanya. Kalau sekarang dia namanya jalur seleksi nasional berbasis tes, SNBT. Beda belakang cuma. Ya, P sama T. Prestasi dan tes. Nah, jadi ini yang ujian ini, Wak. Ini yang ujian ya, yang ujian. Mau masuk itu ujian dia dulu langsung. Ya, kalau memang nggak mau undangan atau yakin kita misalnya nilai anak kita rendah, ya upayakanlah kalau bisa les tambahan. Bimbel lah biasanya sekarang kan, bimbingan belajar. Karena dia itu persaingan pasti besar itu kan. Iya. Nanti misalnya mau masuk jurusan A, perguruan tinggi A, ngambil jurusan A, dia nanti yang daftar ribuan orang. Semua kan? Yang ngambil pas nanti diterima nanti tas 10 orang, 20 orang. Nah, jadi kita harus dapat melihat lu persaingannya gimana, kemampuan anak kita gimana, harus kita siapkan lah sebagai orang tua, karena nggak bisa juga kita lepas, ya kan? Yang satu lagi ada kelihatan itu, Pak. Oh, ada yang mandiri ya? Mandiri, jalur mandiri. Itu tes juga? Itu tetap tes juga, tapi dia setelah selesai semua, Pak. Selesai yang tadi SNBP, selesai SNBT, baru masuk mandiri. Kalau nggak salah kemarin itu kedengarannya itu uang kuliahnya agak mahal itu. Nah, kalau pengalaman anak yang tahun ini masuk UI, sama semua UKT-nya. Oh, sama. Kalau di UI ya, kalau di UI dia sama, dia UKT-nya yang mandiri sama yang kayak anak kan lulus SNBT, yang ujian, dia sama uang kuliahnya. Oh, nggak ada perbedaan. Jadi bahasa anak kemarin nggak ada istilah macam-macam uang pembangunan itu nggak ada juga. Kemarin kalau nggak salah itu lumayan itu untuk mandiri itu beda dia dengan uang kuliah yang janganlah sebut merek. Kita sensor nanti tuh. Ada beberapa berbeda dia. Memang tahun ini katanya UI nggak ada uang kayak uang pembangunan itu nggak ada. UKT-nya pun uang kuliahnya sama. Kalau cerita anak ya. Nah, jadi jalur mandiri ini sistemnya setelah yang 2 jalur tadi selesai, dibuka lah lagi penerimaan untuk mandiri, daftar lagi anak-anak kita. Ada kesempatan lagi lah. Iya, misalnya anak kita kalah di SNBT yang ujian tes tadi, nah dia bisa ikut mandiri. Mandiri pun biasanya sore itu, Pak, ya kuliahnya? Sama. Oh, sama pagi juga? Pagi sama, cuma dia itu kita udah paham tadi, kita 3 jalur tadi.
Nah, ini pakai kuota, Wak. Kita bahasa kuotanya lagi. Kuotanya. Nah, jadi gini dia. Kuota dari 3 jalur ini ada, Wak. Misalnya satu perguruan tinggi itu misalnya kedokteran misalnya kan. Kuota untuk SNBT yang tes tadi, yang tes, dia itu biasanya 40%. Oh, untuk SNBT jalur tes dia 40%. Nah, biasanya kurang lebih 40%. Misalnya gini, yang diterima 1000. di kedokteran 100 mahasiswa, 40%-nya 40 dari ujian yang UTBK, SNBT, berarti dia 40 orang. 40 orang. Sisa 60. Itulah untuk yang jalur. Nah, inilah untuk jalur mandiri sama jalur dibagi lagi itu bagi ya. lagi sama yang prestasi tadi, SNBP. Nah, itu pembagiannya berapa itu? Nah, itu tergantung masing-masing kampus. Biasanya minimal 30%. Bagi 2 lah kita minimal biasanya standar kampus ya. Nah, jadi kita orang tua jangan berpikir misalnya yang diterima 200, semuanya itu dari kuota UTBK, SNBT yang tes. Enggak. Dia hanya di beberapa yang diambil. Yang pasti kuota pertama itu di 40% lah ya. Iya. Makanya dia ada kuota-kuotanya, misalnya 40, 20, sama 40 lagi, kan pasti 100 orang. Ada kuotanya dia. Berarti memang ada 3 jenjang kalau kita mau mengkuliahkan anak kita itu ada 3 jenjang. Pertama SNBP yang prestasi. Kalau tidak bisa mencukupi nilai anak kita, kita coba dia untuk SNBT yang pakai ujian. Kalau juga tidak lewat di situ masih bisa mengikuti sekali lagi ya. Mandiri, jalur mandiri. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus pahamlah kita kemampuan anak kita arahkan. Ya kita support lah anak-anak kita untuk cita-citanya jadi apa, kita dukung lah. Jadi kita pun harus pandai melihat kemampuan anak kita. Kita bukan mau mengajari nih kan, kita hanya sharing, ngasih informasi. Misalnya dia tidak mampu di prestasi, coba UTBK tadi, SNBT, tes. Nah, dan kita harus pahami kuota-kuota tadi. Anak kita mampunya di mana ini? Karena kuota ini sekian, misalnya 30%, kuota ini sekian persen. Nah, bisalah kita mengarahkan anak kita, udah ikut ini aja, ikut ini, coba ini dulu. Kalau nggak lulus ini, ikut mandiri. Saran lah ya. Tapi ya terlepas daripada itu memang harus mereka ini harus juga les lah ya memang ya. Tetap harus les apapun yang ini tambahan dia kan. Tambahan. Karena selama ini aku berpikir gini, Wak. Ikut UTBK yang ujian-ujian itu SNBT, kupikir semua kuotanya sama, lebih besar itu gitu. Misalnya 80% yang SNBT, sisanya itu yang mandiri-mandiri, rupanya enggak. Dibagi lagi dia ya? Iya, dibagi-bagi lagi, ada kuotanya. Jadi dia udah disusun lah, tapi masing-masing kampusnya itu udah terapa kan. Tapi itu kebijakan kampus lah ya? Ada aturannya, tapi pola maksimal atau maksimal. Untuk mandiri tadi yang dengan misalnya SNBT, dia minimalnya 20%. Nah, kampus lain bisa aja membuat 30%. Itu berarti kan ada standar minimalnya. Kewenangan kampus memang. Iya. Sama kayak tadi ada kayak misalnya uang pembangunan, itu tergantung kampus masing-masing. Berbeda. Jadi itulah dia masukannya. Jadi makin banyak tahu ini menyekolahkan anak ini. Udah jadi orang tua namanya udah masa-masa tua ini. Nah, jadi kan kita berbagi informasi, Wah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita atau kawan, rekan ataupun siapapun yang lihat channel ini ada masukan, bisa jaga-jaga mau jadi apa anak kita, mau masuk kemana anak kita, bisa kita arahkan dia pelan-pelan kan. Iya, jadi istilah kita kan memberi saran terhadap anak-anak ini. Iya, sekalian edukasi lah, belajar edukasi. Kan bisa berpahala juga, Wak. Pahala jariah. Cari amal deh tua ini, Wak. Berapa udah umur, Pak? Belum, masih muda. Pasti apa menuju tua. Jadi itu dia rekan-rekan yang menonton channel ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat, terutama buat kami dan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.